warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan bahas masalah tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Video kali ini merupakan proyek akhir dari tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NIM 1903-1083, berasal dari Prodi Pendidikan Biologi, mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan sesi 0293. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita masuk untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pertama itu adalah pemerataan pendidikan. Dilansir dari sebuah artikel yang dimuat oleh liputan6.com dengan judul 5 kisah perjuangan pelajar menuntut ilmu ke sekolah sampai bertaruh nyawa. Artikel ini ditulis di Jakarta 14 Agustus tahun 2020, di mana dalam artikel ini dikatakan kemudahan untuk menuntut ilmu nyatanya belum merata di Indonesia, berbeda dengan pelajar di daerah perkotaan yang dapat mengikuti pembelajaran dengan kemudahan akses transportasi. Justru para siswa dan siswi di daerah pelosok Indonesia masih bersusah payah untuk pergi ke sekolah. Bahkan tak jarang dari mereka yang memutuskan untuk bersekolah hingga ke daerah perkotaan yang memakan banyak waktu dan melalui daerah atau jalanan yang tidak bisa dibilang aman untuk anak sekolah, terlebih untuk mereka yang masih duduk di sekolah dasar. Nah, dari pemberitaan ini dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan itu ada dua. Yang pertama adalah keterbelakangan sarana dan akses menuju sekolah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sampai saat ini masih kita dengar banyaknya daerah-daerah 3T atau daerah terluar, terpencil, dan terisolasi dari Indonesia. Lebih tepatnya itu untuk daerah-daerah perbatasan dari Indonesia masih belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga masih banyak sekolah daerah 3T yang masih belum memiliki akses dan sarana prasarana yang memadai. Karena kita ketahui bahwa alokasi untuk sarana prasarana dan akses yang terus dilakukan perbaikan itu masih berpusat di kota. Sementara untuk daerah-daerah pedesaan pelosok itu masih minim sekali aksesnya, masih minim sekali sarana dan prasarananya. Nah, yang kedua itu adalah aspirasi masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak masyarakat yang mulai menganggap bahwa pendidikan itu dapat memperbaiki taraf hidupnya, sehingga mulai banyak masyarakat yang memilih untuk bersekolah. Namun sangat disayangkan untuk mereka yang tinggal di daerah pelosok atau daerah perbatasan, itu pemerataan pendidikannya masih belum memadai, sehingga mereka memutuskan untuk bersekolah ke daerah tetangga yang lebih memadai fasilitas pendidikannya, meski daerah tersebut tergolong jauh. Bahkan tidak jarang akses untuk menuju daerah perkotaan atau daerah tetangga dari daerah mereka itu memiliki akses yang terjal atau akses yang tidak baik. Nah, upaya kita atau upaya yang harus dilakukan masyarakat maupun pemerintahan untuk menanggulangi masalah pemerataan pendidikan, terutama untuk daerah pelosok ini, yang pertama adalah bisa menyediakan sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, guru maupun orang tua, di mana sistem pamong ini memberikan solusi kepada warga-warga atau masyarakat pedesaan, di mana sekolah itu tidak harus berada di lingkungan persekolahan atau di gedung persekolahan, tetapi bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan bantuan masyarakat atau guru yang ada di sana maupun orang tua yang ada di sana. Nah, yang kedua itu adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di daerah terpencil. Jadi bisa saja alokasi dana yang seharusnya berpusat di kota itu dialihkan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil. Yang ketiga, mengalokasikan dana pendidikan atau dana BOS untuk daerah-daerah yang masih belum ada fasilitas pendidikannya, sehingga fasilitas yang ada di daerah pedesaan itu akan lebih memadai dan layanan pendidikan untuk daerah-daerah terpencil itu bisa dipenuhi, sehingga siswa-siswa tidak butuh lagi untuk pergi jauh-jauh ke perkotaan demi menuntut ilmunya. Nah, yang keempat, pembuatan akses jalan yang bagus menuju layanan pendidikan pada suatu daerah. Oke, permasalahan pendidikan yang kedua itu berhubungan dengan kualitas pendidikan. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh jpnn.com dengan artikel berjudul Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Ketum PGRI pakai frasa gawat darurat. jpnn.com Jakarta, 19 November 2021 menuliskan Ketum PB PGRI menyebutkan bahwa untuk pendidikan di Indonesia saat ini tergolong gawat darurat. Hal ini terlihat dari hasil tes PISA tahun 20 tahun terakhir, di mana hasilnya konsisten menurun sejak dari tahun 2021.
Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan dari segi kualitas pendidikan ini yang pertama adalah keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana menjadi salah satu pemicu rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini karena pada beberapa wilayah yang masih terikat akan budaya mereka yang kental, mereka cenderung masih menolak adanya pembaharuan pendidikan yang justru memicu tidak adanya kemajuan pendidikan, sehingga kualitas-kualitas lulusan pendidikan yang ada di daerah tersebut menjadi lebih rendah. Nah, yang kedua, tenaga pendidikan dan kependidikan yang masih kurang berkualitas dan kurang memadai di daerah tersebut. Kualitas tenaga pendidikan akan menentukan mutu dari suatu pendidikan. Hal ini karena tenaga pendidikan itu merupakan perantara pertama dalam mentransfer ilmu yang dibutuhkan oleh peserta didik, agar kualitas diri dari peserta didik itu semakin baik. Karena sebagian kita tahu, tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah memperbaharui atau mengembangkan kualitas diri dari siswa. Jadi semakin baik kualitas tenaga pendidiknya, maka semakin baik pula kualitas lulusan dari pendidikan tersebut. Nah, upaya penanggulangan adalah yang pertama, dilakukannya pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum yang dapat sesuai dengan tujuan dan target luaran pendidikan akan mendukung naiknya kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pembaharuan kurikulum juga harus diiringi dengan pemahaman kurikulum kepada tenaga pendidik. Kenapa? Karena ketika terjadi pembaharuan kurikulum, maka otomatis akan ada banyak perubahan-perubahan pada metode ataupun model dari sistem pengajaran. Nah, ketika seorang tenaga pendidik tidak memahami dengan baik pembaharuan kurikulum, maka dia tidak akan bisa mengajar dengan baik peserta didiknya. Sehingga pembaharuan kurikulum juga harus dilakukan dengan pengembangan dan pemahaman kurikulum tersebut terhadap tenaga pendidik. Nah, lalu yang kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang berkualitas akan memberikan kesejahteraan kepada pelayanan pendidikan. Karena semakin baik kualitas tenaga pendidik, maka akan semakin baik kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Dengan begitu, hasil lulusan pendidikannya pun juga akan semakin berkualitas. Oke, permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketiga itu berhubungan dengan kuantitas pendidikan. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh Papua Barat antaranews.com dengan judul Pemkab Manokwari harap tidak ada penumpukan calon siswa baru. Nah, antaranews.com Manokwari 19 Juni 2022 menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Papua Barat berharap tidak ada lagi penumpukan calon siswa baru yang mendaftar di SMP favorit di wilayah itu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahkan tidak jarang terjadi keributan antara pihak sekolah dengan orang tua murid yang ngotot anaknya diterima sementara kuota yang ditetapkan di sekolah tersebut sangat terbatas. Faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata pada suatu wilayah justru menjadikan penumpukan calon siswa, sementara fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak cukup untuk menampung calon siswa tersebut jika hanya berfokus pada satu sekolah saja. Nah, yang kedua, keterbelakangan sarana dan prasarana. Keterbelakangan sarana dan prasarana pada beberapa sekolah justru menyebabkan permasalahan pada kuantitas pendidikan. Hal ini karena akan banyak orang tua murid yang hanya akan mendaftarkan anak-anaknya pada satu sekolah yang mereka nilai lebih lengkap sarana dan prasarananya, sehingga nantinya akan terjadi penumpukan calon siswa pada satu sekolah saja. Nah, untuk upaya penanggulangannya, itu adalah yaitu mengadakan perbaikan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan fasilitas terutama sarana dan prasarana yang merupakan suatu masalah pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari pendidikan. Ketika suatu sekolah kekurangan sarana dan prasarana, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga tujuan pendidikan pun akan sulit tercapai. Masyarakat pun akan berubah memilih sekolah yang mereka anggap memiliki sarana prasarana yang lengkap, sehingga satu sekolah akan menumpuk calon siswanya sementara sekolah yang lain akan kekurangan calon siswa. Masalah pendidikan di Indonesia yang keempat itu berhubungan dengan efisiensi pendidikan di Indonesia. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh liputan6.com dengan judul artikel Saat Siswa-siswa di Halmahera Harus Ujian di Bawah Pohon Kelapa. Liputan6.com, Halmahera Utara, 28 Maret 2021. Pemerataan sarana dan prasarana, salah satunya akses internet di Indonesia, belum sepenuhnya dirasakan warga masyarakat di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar Indonesia. Kondisi itu dialami warga di wilayah pulau-pulau kecil dan daratan Pulau Halmahera, Maluku Utara. Bahkan tak jarang ada beberapa pelajar dari sekolah yang berbeda harus melaksanakan ujian sekolah di bawah pohon-pohon kelapa.
Nah, dari permasalahan ini bisa kita ketahui faktor yang mempengaruhinya adalah keterbelakangan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai saat ini daerah 3T, terluar, terpencil, dan terisolasi Indonesia masih belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung efisiensi pendidikannya. Nah, yang kedua, lajunya perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin pesat dari hari ke hari sudah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan, sehingga sekolah yang sekarang tidak hanya akan berlangsung secara tatap muka, tapi juga bisa diberlangsungkan secara online. Nah, untuk mendukung sekolah secara online, maka dibutuhkan akses internet yang memadai. Sementara untuk daerah pelosok dan terpencil, itu akses internetnya masih susah untuk digapai. Nah, upaya penanggulangan dari permasalahan terkait efisiensi pendidikan Indonesia ini, khususnya untuk Pulau Halmahera Utara, itu adalah perbaikan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan fasilitas, terutama untuk sarana dan prasarana, itu merupakan suatu masalah pendidikan yang sangat serius yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dan efisiensi pendidikan. Ketika suatu sekolah kekurangan sarana dan prasarana, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan efisien, dan tujuan pendidikan pun akan sulit untuk dicapai, karena siswa-siswanya masih kesulitan untuk mengakses internet, mengakses pembelajarannya. Oleh karena itu, perbaikan dan pengadaan fasilitas, terutama untuk jaringan internet yang lebih lengkap, harus dilakukan untuk memperbaiki efisiensi pendidikan di suatu sekolah, khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah terpelosok. Permasalahan pendidikan yang kelima itu berkaitan dengan efektivitas pendidikan. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh tribunnews.com dengan judul Menko PMK ingatkan potensi pengangguran akibat minimnya lulusan pendidikan vokasi. Tribunnews.com Jakarta 11 November 2021. Menko PMK mengatakan bahwa terjadi kesenjangan antara jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diharapkan dengan lulusan yang tamat setiap tahunnya. Hal ini justru mendorong akan tingginya potensi pengangguran karena pendidikan vokasi yang diharapkan akan mengisi lapangan pekerjaan justru tidak tersedia. Faktor yang mempengaruhi dari efektivitas pendidikan khususnya untuk lulusan pendidikan vokasi ini adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Terus meningkatnya pertumbuhan penduduk justru berdampak pada pendidikan, terlebih pada efektivitas pendidikan. Kesenjangan antara layanan penyedia pendidikan vokasi dengan calon siswa yang mendaftar justru menjadikan minimnya siswa yang dapat lulus pada pendidikan vokasi. Karena kebanyakan siswa, sebagaimana kita ketahui, pendidikan vokasi justru tidak terlalu banyak di Indonesia. Karena layanan ini tidak banyak, maka siswa atau calon siswa yang memilih pendidikan vokasi itu juga akan semakin sedikit. Sedikitnya calon siswa yang mendaftar pada pendidikan vokasi, maka akan mendorong minim pula lulusan pendidikan vokasi yang bisa dihasilkan. Nah, yang kedua, faktor SDM. Faktor ini merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi masalah pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia yang mendukung untuk mengadakan layanan pendidikan vokasi justru membuat minimnya lulusan pendidikan vokasi yang dapat diluluskan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan pendidikan di Indonesia seperti efektivitas pendidikan ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidik, terutama untuk pendidikan vokasi, justru akan mampu memecahkan masalah dari minimnya lulusan vokasi yang dapat dihasilkan oleh suatu sekolah. Semakin banyak tenaga pendidik yang dapat ditampung oleh suatu layanan pendidikan vokasi, sehingga akan semakin banyak dibukanya layanan-layanan pendidikan vokasi. Dengan banyaknya layanan-layanan pendidikan vokasi, maka akan semakin banyak pula lulusan pendidikan vokasi yang dapat dihasilkan. Nah, yang kedua, penambahan dan pengelolaan layanan penyediaan pendidikan vokasi. Penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan vokasi dapat menjadi suatu solusi dari minimnya lulusan vokasi yang ada. Karena jika sekolah vokasi ditambah, maka dengan begitu akan bertambah pula siswa-siswa yang masuk ke dalam pendidikan vokasi. Nah, dengan cara ini diharapkan bahwa akan tercipta banyak lulusan-lulusan vokasi sehingga pengangguran di Indonesia pun akan semakin minim dan lapangan pekerjaan pun dapat diisi oleh pendidikan-pendidikan vokasi yang dibutuhkan. Oke, permasalahan pendidikan di Indonesia yang keenam itu berhubungan dengan relevansi pendidikan. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh medcom.id dengan judul Nadiem menyebutkan Indonesia kekurangan lulusan perguruan tinggi siap kerja. Medcom.id Jakarta 3 Juni 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Indonesia saat ini kekurangan lulusan perguruan tinggi siap kerja. Dia menyebutkan 8 dari 10 perusahaan justru kesulitan mendapatkan lulusan siap kerja yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang mereka butuhkan.
Pemerintahan, kata Nadiem, itu harus terus berupaya mencetak lulusan perguruan tinggi yang siap bersaing di tingkat dunia. Nah, faktor yang mempengaruhi dari permasalahan Indonesia ini adalah yang pertama, perkembangan iptek. Perkembangan iptek menuntut seorang pelamar kerja untuk memiliki kualitas yang mumpuni terhadap penggunaan alat-alat canggih yang berbau teknologi. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, perkembangan iptek justru mendorong banyaknya alat-alat canggih yang harus dipergunakan seorang pelamar kerja di suatu perusahaan. Jadi ketika lulusan atau pelamar kerja tidak siap dengan perkembangan iptek, maka akan sulit baginya untuk bisa mendaftar dan melamar kerja di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang kurang akan memberikan dampak pada lulusan yang dihasilkannya, di mana mereka akan sulit nantinya untuk bersaing di dunia pekerjaan yang justru membutuhkan SDM dengan skill dan kualitas yang tinggi. Nah, untuk yang ketiga itu dipengaruhi oleh kemajuan ICT. Kemajuan ICT mendorong terjadinya perubahan pada dunia pekerjaan. Kemajuan ICT ini memberikan dampak pada perkembangan teknologi yang mengharuskan calon pekerja untuk mampu menguasai teknologi. Nah, terkadang pada suatu perusahaan itu dituntut adanya skill-skill atau soft skill yang malah justru tidak berhubungan dengan lulusan pendidikan yang ditempuh oleh seorang pelamar kerja. Nah, ketika pendidikan dari seorang pelamar kerja itu tidak berhubungan dengan lapangan pekerjaan yang dihasilkan, maka akan sulit baginya untuk bisa mendaftar pada posisi yang dibutuhkan. Nah, upaya penanggulangan ini bisa dilakukan dengan yang pertama, pengembangan pendidikan luar sekolah seperti kursus. Adanya kursus bagi calon pelamar kerja akan membantu para lulusan yang melamar kerja untuk meningkatkan skill dan kualitas dirinya, sehingga ilmu mereka akan lebih relevan dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu bisa dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Semakin baik kualitas pendidikan, maka akan semakin baik juga skill dan kualitas lulusannya, sehingga nantinya akan mampu bersaing di dunia pekerjaan. Dan nantinya tidak akan ada lagi lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena hasil lulusannya, hasil pendidikannya bisa saja bersaing dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketujuh itu berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Dilansir dari artikel yang dimuat oleh lombokkita.com dengan judul rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Lombokkita.com, Mataram 10 Maret 2021. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru atau UKG terakhir pada 11 November 2019, terdapat sekitar 70% guru yang masih mendapatkan hasil UKG di bawah nilai 80, atau bisa dikatakan masuk dalam kategori tidak kompeten. Hasil dari data tersebut menggambarkan bahwa kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi dan tentunya akan berdampak pada kualitas pendidikan. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan kependidikan terkait tentang tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah yang pertama, rendahnya pemahaman guru terhadap materi dan kurikulum pendidikan. Rendahnya pemahaman guru terhadap pendidikan menjadikan kualitas guru semakin kurang, pun dengan pemahaman guru terhadap kurikulum pendidikan yang akan mereka gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan dan penyebaran laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan pada suatu daerah justru berdampak pada kualitas guru yang akan semakin berkurang. Hal ini karena tidak adanya layanan pendidikan guru yang dapat mendukung peningkatan kualitas guru pada beberapa wilayah yang penduduknya justru sedikit. Nah, yang ketiga itu masalah perkembangan iptek. Semakin majunya jumlah ilmu pengetahuan justru semakin berdampak pada kualitas guru. Hal ini karena kemajuan teknologi di zaman sekarang itu belum tentu mereka pelajari di masa mereka saat masih sekolah dahulu, sehingga hal ini bisa saja membuat bingung tenaga pendidik, terlebih bagi mereka yang sudah senior. Nah, upaya penanggulangan untuk permasalahan terkait tenaga pendidik dan kependidikan ini, yang pertama, itu bisa dengan melakukan pengembangan pendidikan luar sekolah seperti kursus dan diklat. Kursus itu dapat membantu seorang pendidik dalam meningkatkan soft skill-nya, seperti kemampuan berbahasa Inggrisnya, kemampuan penggunaan teknologinya, dan lain-lain. Sedangkan diklat itu dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinannya dan mengembangkan kualitas dan pengembangan dirinya. Hal yang kedua bisa dengan melakukan inovasi dalam pendidikan dengan mengikuti universitas terbuka. Adanya universitas terbuka dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus meninggalkan kewajibannya mengajar, di mana guru masih dapat melanjutkan pendidikannya untuk menambah kualitas dirinya, menambah pengetahuannya, dan menambah soft skill-nya,
dengan mengikuti universitas terbuka, di mana universitas ini dapat berlangsung secara online. Jadi guru tidak harus pergi pada suatu daerah atau pergi pada suatu layanan pendidikan, sementara meninggalkan kewajibannya dalam mengajar. Jadi dengan adanya universitas terbuka, guru masih dapat melanjutkan studinya dan dapat melanjutkan kewajibannya dalam mengajar. Oke, itulah 7 permasalahan pendidikan Indonesia yang sudah dikumpulkan dari beberapa artikel. Oke, sekian yang dapat saya ulas dan saya analisis terkait permasalahan pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.